Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kita, channel Jiwa Tua atau Jitu. Di konten kali ini kita akan berbincang mengenai sungai, ya. Ada apa di sungai gitu kan? Ada orang mancing, nyuci baju, anak-anak kecil berenang, ada yang mau mandi, ya. Ada yang buang air dan banyak aktivitas lainnya gitu. Tapi kita akan mencoba ngambil sudut pandang lain, ya. Mungkin juga umum sebenarnya gitu. Mitos-mitos yang ada di sungai gitu. Di sini Mas Kace nanti akan sedikit share mengenai mitos-mitos yang dia tahu mengenai sungai-sungai yang dia tahu juga gitu. Ada mitos apa sih di sungai itu gitu. Nanti kita akan korelasikan dengan penerjemahan secara spiritual oleh Om BJ gitu. Mungkin Mas Kace bisa diceritain apa maksudnya dengan mitos-mitos sungai tadi. Oh, kalau ada sih kepercayaan ya, maksudnya sungai itu sebagai jalan raya. Sebenarnya jalan lah ya, karena ada juga sungai yang kecil. Jalannya ada sungai kecil, ada sungai yang besar. Kalau kita bicara di Jogja ya, karena kan saya lebih akrab di Jogja kan. Itu ada di Jogja. Ada sungai Opak, ada sungai Progo itu yang membatasi Jogja itu kan memang sungainya memang gede juga sih, waktu itu memang gede. Yang masih besar itu adalah mungkin sungai Progo itu kan besar. Itu di sisi sebelah kalau kulon itu barat apa timur? Kulon barat ya. Lupa itu. Kalau timur ke barat. Opak itu juga sekarang sudah nggak begitu besar sih Opak juga. Terus kan di dalam tengah kota sendiri kan juga ada yang yang legend lah ya, yang Kali Code itu kan sungainya juga. Itu kan konon itu adalah jalan ini ya, penghubung antara gunung dan laut katanya ya. Jadi kalau ada hajatan lah atau ada meeting ya, makhluk-makhluk itu meetingnya lewatnya situ, entah yang dari laut ke utara atau yang ke gunung atau yang dari gunung ke laut. Jalurnya dan juga kalau kita bicara mungkin di luar astral lah ya, beberapa candi itu yang ada di sana itu juga dekat dengan sungai, entah candi kecil, candi besar ya, dalam artian di dekat situ ada sungai. Jadi kalau nggak salah sih mungkin dekat untuk ritual sebenarnya ya, untuk ritual sendiri dari candi ke sungai, entah untuk pembersihan, pencucian atau apa, itu kan mungkin lebih simpel ya zaman dulu daripada harus bikin sumur, bikin sumur kan, bikin sumur. Dan juga kalau sekarang juga mungkin ada beberapa sih yang pada saat makhluk-makhluk itu lewat, dia ada orang-orang yang tinggal di pinggir-pinggir sungai itu dengar suara kayak rombongan, ada kayak musik gamelan atau kereta kencana kayak kuda ya, yang kayak ada suara rombongan kuda juga. Terus di luar itu pun juga ada sungai-sungai yang dekat, yang di luar Jogja ya. Mungkin ada beberapa orang yang tinggal di bukan pinggir banget ya, tapi cuma di sekitar di pinggiran sungai itu juga kadang melihat atau mendengar sesuatu. Jadi sungai itu kayak semacam jalan sebenarnya buat rute trek berlalu lintas. Walaupun bisa juga yang seperti kita bicarakan kemarin mengenai rumah-rumah orang yang ternyata dia didirikan di jalan rayanya mereka kan ada, tapi kan kita sekarang lebih fokus setan alas, lebih fokusnya kan tapak alas.
Nah, kalau kita kan lebih Bukan setan alas ya. bukan, lebih Cuma tenang. julukan itu mah. Kan maksudnya alas itu jalan setan, jalannya setan gitu. Enggak lah. Nah, lebih ke yang sungai sebenarnya. Sungainya seperti itu. Jadi, tapi ada juga beberapa orang yang memang nyaman sih. Nah, walaupun sungai itu katanya horor atau apa, ada orang yang nyaman tinggal di daerah, bukan bantaran ya, beda kalau bantaran sungai kan itu kan. Tapi yang di sekitar sungai itu, kiri kanannya sungai yang agak jauh, tapi itu nyaman-nyaman juga, nggak ada yang apa, nggak ada sesuatu yang horor. Malah kadang ada beberapa orang yang tinggal di pinggiran di sungai-sungai itu memang malah rezekinya sih lancar juga. Nah, ini saya nggak tahu nih apakah ini suatu mitos ataukah memang Benar seperti itu. Benar seperti itu, atau memang orang itu juga baru rezekinya bagus kan gitu. Itu sih sepanjang. Mungkin Om Bija bisa bantu sedikit advice buat kita, masukan mengenai benar nggak tadi yang Mas Kace bilang mengenai bahwa sungai itu ya nggak entah semua sungai atau emang beberapa sungai itu emang dipakai buat jalur atau treknya makhluk asra. Kalau dibilang benar iya, tapi itu hanya kondisi kalau Situasional. ya si kondisi kalau lagi yang tadi Mas Kace bilang, kalau emang ada acara baru, entah acaranya apa kita nggak tahu. Mau yang kecil juga termasuk kali-kali kecil gitu ya, bukan got ya, tapi kali-kali kecil, tapi yang natural. Enggak dipakai buat tikus. Yang natural itu mereka juga apa kali-kali kecil suka di tempat liwat lah, nanti ntar baru dia naik ke darat kemana gitu. Itu jalan lintasnya, jalan tepatnya. Kenapa sungai? Nah memang udah alaminya gitu ya, udah begitu sesuai ikut ininya aja, rutenya yang udah ada. Daripada Tapi- buka rute baru. Tapi ya kayak yang di darat ada yang tadi dibilang apa, tapak alas tuh ketemu, ya itu yang jalan yang di daratnya gitu. Yang banyak yang di sungai atau di kali gitu rata-rata dipakai untuk apa, ya kadang-kadang lah gitu, jarang, keseringan juga enggak, karena udah banyak apa, banyaknya di darat gitu. Kalau masalah ada hoki atau enggaknya itu relatif, tapi rata-rata orang akan angker dengan suasana kali atau sungai, dekat sungai atau dekat kali gitu. Pertama memang takut banjir kan gitu ya, caah gitu, atau takut longsor kalau deket-deket. Bandang gitu ya, banjir bandang ya kalau Cah. Yang kedua takut dengan jangan ke belakang, kalau misalnya rumahnya belakangnya kali gitu atau sungai, yang ke belakang gitu. Apalagi kalau perbedaan waktu kayak maghrib, kayak maghrib gitu ya, dari gelap ke terang, dari terang ke gelap, rata-rata jangan ke belakang, di belakang ada sungai gitu ya, jangan ke belakang. Ya kalau ke depan kan nggak apa-apa, misalnya di halaman depan, jangan ke belakang. Apa maksudnya? Karena ya mulai banyak yang lintas di situ gitu, entah yang ya jelas kalau ya binatang juga termasuk lagi aktif kan gitu. Yang nokturnal ya, Iya. yang hidupnya beraktivitas di Ya gelap hari. malam hari gitu. Tapi mungkin dari cerita yang Mas Kace tadi share, kan dia lebih cenderung ke kali-kali yang mengarah ke selatan ya. Ya kalau di Jogja kan memang Iya. sungainya dari utara ke selatan sih. Ya dari Sama ya, yang ke utara sama aja. Mungkin karena emang ya itu hubungan antara selatan dengan yang di Merapinya intens, makanya jadi rutenya Enggak. lebih enak hanyut gitu, jadi Adem. Lebih ke adem sih Bel. Yang ke utara juga sama aja. Sama aja. Mau ke utara mau kemana juga sama. Tapi itu hanya sesuatu yang ini aja, yang apa? Yang kalau penting lah gitu. Nah, rata-rata dimanfaatkan oleh yang ya diantara gitu ya buat mereka bermain atau baru tersana atau nongkrong di situ. tapi untuk sungai-sungai seperti itu juga kadang dipakai sama makhluk diantara untuk ya istilahnya Ya ada yang jadi menguasai di situ. kayak Ada minta ya. tumbal atau segala macam, ada Ya, ada. image Tapi bagian-bagian
yang lewatnya yang biasa lewat dengan yang tadi itu, mungkin ada kerajaan yang lewat dari situ, dari arah laut ke gunung atau dari gunung ke laut itu lewat terus gitu ya, mereka minggir dulu. Biasa kan itu kan ada preman-preman, tapi pas bagian yang aparat lewat mah berhenti. Iya. Jadi memang sungai itu memang ya, kalau kita bicara asalnya memang ada yang menempati sebenarnya, mereka itu yang stay di situ sih ada yang Selain di pohon-pohon yang kemarin kita bahas, iya, karena kan ada klaster sungai gitu ya. Ya tapi nggak di dalam airnya. area Basah, kalau di dalam airnya basah. karena kan juga ada ya makhluk yang di situ kan juga satu lembab juga kan sebenarnya. Ya, mungkin karena lembab. Karena ada beberapa dulu jangan dengan ke sungai yang sebelah sana, itu berbahaya atau apa, walaupun itu nggak terlalu dalam, tapi memang ada sesuatu yang mungkin hawanya negatif ya, ada sih seperti itu. Tapi ada sih yang apa namanya ya, ada anak-anak yang nyaman kan main ke sungai itu. Jadi kita nggak mikir apa gimana, karena kan ya bicara sungai itu hampir tiap tahun kalau saya pulang kampung itu kan masih anak-anak main ke sungai, walaupun katanya sungai itu kotor juga karena buat jalurnya yang tadi itu, terus ada yang rombongan apa yang lewat di situ. Tapi kalau anak-anak udah main ke situ dan mereka nggak ngerasa hal yang aneh gitu, nggak takut ya, menurut saya sih nyaman aja sih, asal jangan airnya besar ya. Kalau airnya besar udah beda lagi, tapi yang sekedar anak bisa main air, main apa gitu. Tapi itu juga mungkin ada faktor pengaruh dari elemen bawaan juga kali Om ya, nyamannya seseorang untuk beraktivitas di mana gitu. Ya kan kebetulan juga mainnya kan di siang hari atau pagi atau sore. Kalau mainnya di malam hari itu lain lah, beda lagi. Tapi mungkin kalau mau ngambil dari segi logikanya, karena mungkin di Jakarta jarang ketemu sungai, main di sungai, jadi airnya nggak enak. Jakarta sungainya airnya nggak enak. Oh iya gitu. Anak-anak juga suka air. Sebenarnya ada yang unik sih. Waktu di sungai itu kan saya bisa cari ikan. Nggak dapat tuh ikan, susah lah, ibaratnya kita mau ngejaring juga susah. Tapi begitu ya saya minta lah ya, maksudnya kan saya minta ikan, maksudnya anak kan juga pengen ikan itulah ya, banyak sebenarnya, tapi mau dijaring atau apa nggak kena. Begitu saya minta sama ya, ibaratnya minta di situ ya, minta izin, minta ikan lah, nggak banyak, dapat juga akhirnya, dapat juga ikan ya. Kita memang nggak ngambil banyak ya, cuman kan akhirnya ya apa yang dipinginin anak-anak dapat itu ikan, seneng lah gitu ya. Mancing dapat ikan gitu ya. nah Jaring ya, gitu. jaring Oh jaring. pakai jaring nggak dapat itu ikan ya. Tapi saya pernah dengar cerita waktu ada ya udah sepuh lah, orang tua udah sepuh gitu kan, yang sering sakit-sakitan gitu. Tapi ketika dia main di sungai malah seger lagi, kena air malah seger lagi gitu. Itu ada faktor mistisnya juga nggak? Ya mungkin dia bahagia di situ. Pas ketemu sungai kan ingat masa kecil, dia bahagia dia main sungai, seger Itu hawanya. dia kayak kalau yang kemarin kita bahas masalah mericas energi sebagian orang, ada yang ke tanaman, ke pohon macam itu, dia kayak ngericas energi dengan Bisa kalau lari ke sana juga bisa. Jadi air secara gitu. otomatis dia sendiri nggak tahu, tapi ke sana gue rasanya apa fresh gitu ya. Mungkin bisa ke sana. Tapi orang itu sendiri nggak tahu kenapa gitu kan, ada yang kayak gitu. Ini ada sih sungai-sungai beberapa yang seperti itu, ada juga yang mistis juga kan, sungai-sungai mistis itu kan. Jadi mungkin balik ke manusianya juga sih sebenarnya, menganggap sungai itu apa sebenarnya kan. Iya. Ya terus jangan seenaknya, kalau memang harusnya besar ya
Ya kalau soal jagoan juga tenggelam. Iya. Itu doang. Di Bogor sendiri juga ada beberapa sungai dan tempat lah istilahnya ya, tempatnya yang dianggap angker juga gitu, karena emang udah beberapa kali menelan korban. Karena kita juga nggak tahu sebenarnya di dalam sungai itu ada apa gitu, ada pusaran kah atau apa, kan kita juga nggak tahu secara logikanya itu kan. Ya kalau yang pasti ya namanya bermain dengan air kan agak repot kalau nggak bisa berenang kan gitu. Iya, bawa pelampung kalau mau. Tapi yang jelas jangan buang sampah ke sungai. Nah, itu penting. Itu penting. Pesan moral. Pesan moral. Dan Pesan sosial. ya pokoknya berdamailah dengan alam gitu, enak pokoknya. Sungai juga kok dirusak kan malah akhirnya kan kemana-mana nantinya disasternya. Ya itu sungai sih nggak banyak ya, jalur mistis dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain kan mungkin lebih simpel juga lewat sungai. Tol. Lewat tolnya lah. Ya walaupun kadang ada ya itu ya sampai di depan tadi pada saat ada yang lewat, adalah yang dengar suara kuda lah apa segala macam. Bahkan ada juga yang rombongan pocong lah apa, ya nggak tahu ya maksudnya itu pocong bener apa enggak atau menyerupai Atau ya. itu kadang-kadang ya. Banyak yang aneh juga sih berkaitan dengan sungai-sungai seperti itu. Bahkan ya kalau ada beberapa juga sungai untuk mensucikan diri kan juga ada. Ya kan kita bicara sungai kayak di India ya, Sungai Gangga itu kan orang juga kepercayaan juga mensucikan dirinya ada di sungai itu, walaupun di situ juga ada mungkin sapi yang mandi lah apa. Tapi kalau memang udah kepercayaan mau gimana kan udah susah. Itu dari segi higienis atau apa kan Iya. ada nggak? Hitungannya udah nggak hygiene gitu. Tapi mungkin karena suggestnya yang tadi punya manfaatnya sendiri, ya itu jadi dianggap baik lah. Tapi kalau sungai-sungai ini kan misal dulunya di situ pernah ada candi lah atau apa yang kita bicara kemarin di mana? Candi tebing. Kosala ya? Kosala. Yang di Banten. Yang di Banten itu kan. Berarti kan sungai itu dianggap suci kan sama Baduy. waktu itu ya, sama orang-orang yang ada di sekitar situ kan. Sungai itu kan suci lah segala macam untuk membersihkan diri berarti kan. Sungai-sungai itu. Iya, memang berarti dia si sungai itu memang memberi manfaat, energi yang positif dan memberi manfaat buat orang-orang itu. Yang di situ selain bisa dimanfaatkan secara fisiknya, maksudnya airnya, tapi airnya juga bisa buat ya entah membuang energi negatif mereka yang ada di mereka. Berarti sungai itu termasuk ada powernya juga ya. Pas lintas itu mungkin pas lintas yang bisa membuat melesatnya energi negatif gitu. Dengan frekuensi sekian dia bisa melesat. Kalau yang belah-belah, yang sebelah area belah mana lagi, tapi masih sungai itu juga belum tentu. Oh, walaupun satu aliran sungainya ya. Iya. Orang nanti akan lihatnya mungkin ada astra, ada apa, padahal sebenarnya fenomenanya emang di sungainya memang begitu. Nah, kalau yang sungai kan ada tuh orang dulu suka bertapa dengan berendam di tempuran sungai itu kan, pertemuan sungai itu kan banyak kan itu ya, atau yang di pertemuan sungai atau yang di antara sungai dan laut itu kan di airnya kan ada juga yang payau itu ada orang juga suka bertapa ya kalau zaman, tapi dia posisinya berendam. Nah sebenarnya ada hal apa sih harus di waktu itu ya, kenapa lebih disarankan untuk bertapa karena itu di situ banyak energi yang ketemu, tapi rata-rata tapi nggak semua pertemuan ya. Jadi harus dicek dulu sama si gurunya juga. Benar. Itu kira-kira positif nggak buat yang dia
dia mau ngapain tadinya situ, kira-kira di situ cukup bisa nggak? Kalau bisa kamu di situ. Kalau untuk yang lain hal lagi jangan di situ, di yang lain gitu. Itu pertemuan jadi kayak kena turbo energinya tuh apa? Injeksi turbonya, injeksi energi itu kayak di bosnya tuh cepet terus gitu. Tapi hanya untuk beberapa hal, maksudnya Iya, nggak semua hal. semua hal. Terus mungkin di pertemuan sungai yang lain gitu, yang pertemuannya yang lain gitu, bukan sungai yang itu gitu. Nah, kalau yang tadi kan lebih ke suggest gurunya ya. Oh, di pertemuan sungai sana betapa, selesainya di sana kan. Kalau sekarang kan kadang orang nggak tahu. Yang tahunya adalah, di pertemuan sungai itu betapa tempatnya bagus, itu betapa segala macam. Nah, kalau memang nggak pas ya, apakah yang keserap itu energinya yang negatif? Biasanya negatif atau nihil. Jadi cuma sekedar kedinginan. Iya. Dan basah. Biasanya gitu. Karena kan ada misalkan suruh gurunya di pertemuan ini, tapi gurunya nggak ngecek itu kepentingannya apa. Dia di situ. Akhirnya si muridnya bilang udah beres, gua nggak terjadi apa-apa di situ. Terus udah gitu yang dipraktekkan juga nanti sama dengan akan bagaimana tidak berhasil gitu, tidak sama dengannya nggak ada lah gitu ya. Nggak mau sama guru itu nggak ada ininya lah gitu ya, nggak ada hasilnya. Padahal ya gurunya juga bego juga, jadi semua kesituin juga apa ininya. Misalkan ilmu ya, kamu ilmu ini di situ juga, ilmu yang lain di situ juga, ya semua di situ juga ya, nggak tahu dia kan itu. Kok bisa beda-beda ya? Beda-beda yang ke bawah kan dari yang tadi itu dari fenomenanya yang diambil sebetulnya, bukan dari makhluk astral yang di situ, bukan makhluk astral yang ada di daerah ya, di daerah situ. Tergantung kadar airnya kah, atau tergantung dari muaranya air itu berasal kah? Enggak, kan setiap lintasan dengan geografisnya sendiri mempunyai ada yang tadi kan yang daerah Kosala itu kan dia cepat membuang energi negatif yang mungkin frekuensinya sekian itu dibuang sama dia. Jadi rata-rata orang itu merasa benar-benar suci, dia bisa ya negatifnya kebuang lah gitu. Kan, tapi kalau mungkin 200-300 meter ke arah sana lagi belum tentu gitu. Nggak ada isinya kosong. Darah besutannya darah situ. Jadi kalau semedi atau betapa di pertemuan sungai harus cari yang bagus. Ya, harus cari yang pas sesuai dengan kepentingan. Bukan yang ya nggak semua bukan nggak salah pertemuan kan. itu sesuai dengan kepentingan. Ya karena kan termasuk misalkan nggak hanya sungai, termasuk misalkan gua kalau mau jangan sembarang gua gitu. Iya, betul memang. Ya, karena kan kalau sekarang kan maksudnya kepentingannya itu kepentingan apa aja biasanya? Ya, kayak misalnya ilmunya apa gitu, apa aja, misalnya mau ilmunya apa, mau berhasil apa, yang satu mau ilmunya apa, berhasil apa, yang nggak semua ada di situ. Misalkan untukannya ya biasanya dipakai peruntukan untuk ilmu apa ini, sih? Ilmu apa sih? Ilmu ini hasilnya gorengan tahu. Yang sana hasilnya goreng tempe. Bukan, yang sana hasilnya perkedel misalnya. Yang buat goreng tahu, saya mau ilmu buat hasil goreng tahu, ditaruh di perkedel, nggak akan jadi tahunya. karena bahannya beda, satunya kentang, satunya kedelai kan. Nah gitu. Mahal lagi kedelai sekarang. Iya. Katanya impor. 24. Saya lebih sih mungkin kalau yang memang suka betapa semedi di pertemuan sungai harus dicek dulu. Ya pastiin. Iya kan? Kalian punya guru yang emang jangan peduli gitu. Nanti hasilnya dapetnya kedinginan doang, basah. Kedinginan dan basah. Karena untuk cari kehangatan zaman ini susah. Musim hujan rasanya. Oh iya. Ya. Oke, pemirsa, mungkin itu aja obrolan kita terkait dengan sungai dan beberapa fenomena serta mitos-mitos yang ada. Gitu. Nanti kita coba ya mungkin akan bahas di lain konten mengenai sungai ini gitu kan, karena tadi ada detailnya masalah bertapa gitu ya. Nanti kita bisa coba bahas lagi masalah bertapa di sini. Meditasi kali. Meditasi segala macam itu. Oke, untuk konten kita kali ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalam.